Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadits ats-tsamin wa 'ishrun, hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal 'uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kami wejangan nasihat, dengan wejangan ataupun nasihat yang mengakibatkan tergetar hati dan air mata pun mengalir. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'in fa'usina. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Oleh karena itu berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat. Qal, dia bersabda, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku nasihatkan kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'a wat ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum fasaya ikhtilafan katsira. Karena siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku wafat nanti, dia akan lihat banyak sekali terjadi perselisihan. Oleh karena itu fa'alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa rasyid al-mahdiyyin, para khulafa rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang dia dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum muhdatsatul umur, hati-hati kalian dengan para yang diada-adakan. Karena sesungguhnya fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang diada-adakan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang
bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Daud, Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini Khafiddin, hadis yang luar biasa isinya, sebagaimana memang manhajnya Imam An-Nawawi dalam mengumpulkan 40 hadis, itu memang hadis-hadis yang dalamnya banyak kaidah-kaidah kehidupan kita. Baik, di sini Irbad bin Sariyah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kami satu wejangan. Yang wejangan ini wejangan yang sangat mengena, ya, sangat mengena di hati, hingga akhirnya mereka merasakan ini beda kali ini, ya beda rasanya nih kali ini beda, sampai menggetarkan hati dan membuat air mata mengalir. Khafiddin, ini menunjukkan fikih daripada si perawi, yaitu Irbad bin Sariyah. Beliau menyebutkan nggak kebalik, yaitu wadharafat minhal uyun wajilat minhal qulub, nggak begitu. Yang mengakibatkan air mata mengalir dan hati bergetar, nggak begitu. Beliau menyebutkan wajilat minhal qulub wadharafat minhal uyun, hati bergetar dan air mata pun mengalir. Kira-kira kenapa? Karena memang air mata itu mengalir, itu sumbernya adalah bagaimana suasana hati. Ketika hati kita sedang riang gembira, itu tidak akan mengalirkan air mata. Kalaupun mengalirkan air mata, itu air mata kegembiraan, bukan air mata kesedihan. Jadi sumbernya itu hati. Disebutkan yang pertama wajilat minhal qulub, di mana di situ hati bergetar karena merasa ini sepertinya lain ini daripada yang lain. Ini sepertinya nasihat perpisahan. Itu yang mereka rasakan, sehingga mengalirlah air mata mereka. Mengalir air mata kesedihan. Bagaimana tidak sedih? Ini ada tanda-tanda akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama kita ada yang menyebutkan, tidak ada musibah yang lebih besar menimpa kaum muslimin ketimbang musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah wafatnya Rasulullah, maka setelah itu akan muncul fitnah-fitnah yang luar biasa, sehingga membuat kaum muslimin semakin lama semakin lemah. Wajilat minhal qulub, tergetar hati. Wadharafat minhal uyun, dan air mata pun berlinang. Ini sama seperti ini, Khafiddin, sama seperti pada dasarnya asal segala sebuah asal itu adalah hati memang. Di hadis-hadis yang sebelumnya kan disebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwasanya ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik dia, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Rusaknya hati, rusak semuanya jasadnya. Ala yal qalbu, dia adalah hati. Jadi hati merupakan sumber segala hal, Khafiddin. Hati itulah yang merupakan yang mengontrol manusia. Ya, rusak hatinya akan rusak semuanya. Oleh karena itu segala perkara yang bisa merusak input-input yang merusak yang merusak itu larinya ke hati. Makanya ketika kita marah, yang kita rasakan sesak di mana? Di kepala, di lutut, di paha, dada. Ketika kita sedih, yang kita rasakan sempit di dada. Itu semua di dada. Makanya Rasulullah juga mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Bukan at-taqwa itu lutut, bukan. Ya, taqwa di sini, bukan. Memang di dada yang kita rasakan. Sebelah mana itu? Allahu a'lam. Ya. Kalau hati yang memang dia termasuk anggota badan kita, udah tahu kita di mana tempatnya. Itu Khafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga apabila seorang itu melakukan dosa yang dia kotori hatinya juga. Apa kata Allah? Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Ketahuilah bahwasanya
hitam hatinya, kotor hati mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, apabila seorang itu membuat maksiat maka muncul satu hitam di hatinya. Apabila bertambah maka bertambah hitam hatinya, sampai nanti hitam legam hatinya hingga susah menerima kebenaran. Itu hati, ya, itu hati. Hati yang mana? Apakah jantungnya itu ataukah hati kabdahnya ini yang semakin lama semakin hitam? Ternyata hatinya orang kafir, jantung orang kafir sama saja dengan, kalau dilihat bendanya sama saja dengan orang-orang yang mukmin, kecuali kalau dia merokok. Nah, lagi ceritanya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Wajilat min hal qulub, bergetar hati. Wa dzarafat min hal uyun, bergetar hati, merasakan ini sebuah perpisahan, ini seperti perpisahan, maka mereka akan menangis. Lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwadda', ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Rasulullah tidak mengingkari. Kalau mengingkari itu Rasulullah katakan, enggak, kan begitu. Rasulullah enggak mengingkari. Dan para sahabat pun mengatakan, ausina, langsung, ya Rasulullah, apa wasiat Anda kepada kami? Yakin kali mereka bahwasanya ini nasihat perpisahan ini. Gak seperti ini biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwatiddin, kalau kita terbiasa mendengar seseorang pengajian, ada sesuatu yang kalau dia kira-kira gak mau ngaji lagi, itu ada rasa-rasanya begitu kan? Ada rasa-rasanya. Ini kok udah beberapa hari yang lalu sindir-sindir durian gak boleh beli juga, nah, gitu kira-kira misalnya begitu kan? Kemudian udahlah, mencenglah kita, nah, itu artinya udahlah, selesailah. Ada tanda-tanda akan balik-balik lagi, ada dirasakan luar biasa, ya. Sepertinya ini za'lan nih ustadznya, atau sepertinya nih merajuk ini, itu bisa dirasa-rasa. Apalagi Rasulullah SAW, para sahabat itu luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tak mengingkari, tapi memang beliau langsung memberikan wasiat. Apa wasiat Rasulullah? Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwatiddin, kapanpun kita hidup, dimanapun kita hidup, selagi masih di dunia ini, takwa itu merupakan modal hidup yang bahagia. Dimanapun kita hidup, kapanpun kita hidup, kaya maupun miskin, tetap takwa merupakan modal hidup yang bahagia. Orang yang gak bertakwa, maka hidupnya akan sengsara dari seluruh permasalahan. Kita itu hidup di dunia ini penuh permasalahan. Kalau mau hidup tak ada masalah, nanti di surga itu baru gak ada masalah. Atau setelah sanggup menjawab dengan baik pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir, nah selesailah masalahnya semua. Tapi kalau nggak sanggup, udah masalah semakin besar. Masuk kuburan, nggak bisa jawab masalah, semakin besar masalah yang akan dihadapi. Itu ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, solusi seluruh masalah ada pertama takwa kepada Allah. Kenapa demikian ikhwatiddin? Karena yang memberi ide solusi itu siapa? Kan Allah. Ya kan? Allah. Kalaupun kita melihat ada yang namanya motivator-motivator, itu belum tentu apa yang diucapkan dia sendiri bisa mengamalkan. Laula taufik minallah, seandainya tidak dikarenakan taufik dari Allah, tak akan bermanfaat apa yang diucapkan. Jadi taufik minallah, dan taufik minallah ikhwatiddin itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar setiap solusi setiap masalah yang dia dapati. Ya, kita hidup ini tentu banyak masalah, ya, mana ada orang hidup tak ada masalah? Setiap hari ada masalah. Setiap hari kita harus memilih. Setiap hari kita ada masalah. Hanya saja, ya, kita harus tahu apa penyelesaian masalah kita. Kalaupun kita harus memilih, kita harus tahu apa yang harus kita pilih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan beri dia solusi setiap masalah yang dia hadapi. Oleh karena itu, kita juga berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi, setiap masalah yang timbul, yang mana nih yang jalan lurus? Yang terpenting bagi kita, ikhwatiddin, penyelesaian solusi yang kita hadapi itu tidak melanggar syariat, itu yang terpenting. Berapa banyak orang menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Berapa banyak orang menyelesaikan masalah tapi malah terjerumus pada masalah yang lebih besar, atau terjerumus pada masalah-masalah yang semakin menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan jauhkan larangan-larangannya. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Itulah rezeki orang yang bertakwa. Diberi rezeki dari arah yang tak dia duga-duga. Tanpa dia duga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul pernah mengatakan bahwasanya barang siapa mangkana hammuhud dunya, barang siapa yang memang tujuan hidupnya dunia, Allah jadikan ja'alallahu faqrahu fi 'ainaihi, Allah jadikan kemiskinan di hadapan matanya. Di hadapan matanya kemiskinan. Jadi berapapun hartanya tetap dia rasa miskin terus. Wa farraqallahu syamlah. Allah murat-maratkan urusannya. Dan tidak akan datang dunianya kecuali apa yang Allah tetapkan. Dan barang siapa yang tujuannya itu akhirat, Allah jadikan kekayaan di depan matanya. Jadi dia merasa cukup, ikhwatiddin. Kemudian dunia akan datang kepadanya, wa ya'tihi dunya wa huwa raghimah. Dia datang, dunia datang kepada dia, sementara dia sendiri tidak suka. Banyak kali proyek, banyak datang proyek. Begini, aduh gimana ini ya? Nanti kalau saya terima, nanti susah sholat di masjid. Begitu dia mikirnya, jadi bingung dia, ini gimana cara nolak-nolaknya ini? Sampai seperti itu, ikhwatiddin. Tapi orang yang dunia tujuan hidupnya diterima semua, kemudian Allah rusakkan semua urusan dia. Begitulah ikhwatiddin. Ya, berapa banyak orang-orang yang bertakwa, banyak sekali bisnis dia. Dia pun sebenarnya nggak suka ini. Dia nggak suka. Begitu ikhwatiddin. Tapi dunia berdatangan kepada dia. Kemudian ikhwatiddin, usikum bittaqwallah. Aku nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini merupakan pokok untuk menyelesaikan semua banyak masalah selama kita hidup di dunia. Kemudian wassam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Ini juga masalah yang kalau kita langgar akan banyak terjadi permasalahan besar di muka bumi ini. Yaitu as-sam'a wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdu. Kalian dengar dan kalian taati, walaupun yang memimpin kalian itulah seorang hamba. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba. Ikhwatiddin, kalau kita bicara masalah pemimpin kaum muslimin atau khalifah atau amirul mukminin, itu salah satu syaratnya ikhwatiddin haruslah seorang yang merdeka. Hamba nggak bisa. Seorang hamba nggak memenuhi syarat. Kemudian dia harus orang Quraisy. Yang enggak Quraisy tidak memenuhi syarat. Tapi di sini Rasulullah mengatakan wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba. Ini maksudnya apa ya Habibin? Pertama, ini bisa diartikan bahwasanya si hamba ini mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang tidak syar'i. Bisa saja dia lakukan kudeta, ya kan tidak syar'i, sehingga dia yang menjadi pimpinan, puncak pimpinan sebuah negara, atau dia menjadi penguasa, atau termasuk juga dia diangkat melalui pemilihan umum. Itu kan tidak syar'i, ya. Karena kalau secara syar'i dia nggak diangkat karena nggak memenuhi syarat. Tapi karena nggak memenuhi syarat, ini berarti
dia memegang tampuk kekuasaan dengan cara tidak syar'i. Apakah kudeta atau melalui pemilihan umum. Artinya apa ya Khofiddin? Kalian tetap taat dan tetap mendengar walaupun pemimpin kalian itu memegang tampuk kekuasaannya dengan cara tak syar'i. Di antaranya hamba ini. Makanya kan sering kita kita dengar, kalian katakan demokrasi nggak boleh, tapi ketika ada yang menang harus taat. Nah begitu Khofiddin. Ini dasarnya. Ini dasarnya. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi bukan tak ada dasar. Inilah dasarnya. Karena apalagi negara kita berdasarkan demokrasi, bukan sistem khalifah dan bukan juga sistem kerajaan, demokrasi. Jadi siapapun pemimpin yang diangkat menjadi pimpinan, walaupun cara pengangkatannya tidak syar'i, tetapi setelah dia sah menjadi seorang pemimpin dan itu diakui oleh negara, maka dialah pemimpin kita. Itu Khofiddin. Dialah pemimpin kita. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdan habasyiyan, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, walaupun terangkatnya tidak dengan cara yang syar'i. As-sam'a wa ta'ah, dengar dan taati. Tetapi Khofiddin, dengar dan taat ini tetap di atas koridor syar'i. Untuk kita mendengar dan mentaatinya itu tetap ada koridornya. Ya, secara umum kita wajib mentaati pemimpin kita. Secara umum, ya. Siapa sekarang pemimpin kita? Jokowi, apa ada yang lain? Apakah Prabowo, Sandi, atau siapa? Bang Lubis? Enggak kan? Diakui enggak jadi pemimpin? Diakui. Yang enggak mengakui tutup mata berarti dia. Dia yang punya tampuk kepemimpinan. Dia yang bisa merintah, perintah sana, perintah sini. Coba nanti dia kalau sudah lengser. Dia bisa lagi perintah-perintah. Karena sudah enggak diakui. Itu Khofiddin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyiyan, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya, tapi tetap as-sam'a wa ta'ah, dengar dan taat itu selama, kalau berarti kan kitanya ini selama tidak menyalahi syar'i. Kalau dia katakan pula, kaum muslimin, kaum muslimah, tak usah kalian lagi pakai jilbab mulai besok, panas. Supaya kalian nyaman, katakan untuk muslimahnya tak usah pakai jilbab, pakai rok separuh paha aja, lebih enak, leluasa. Tak bisa dan tak boleh taati. Karena apa? Menyalahi hukum syariat. Itu Khofiddin. Kan satu hal yang bukan yang bertentangan. Jadi kalau dia katakan kalian harus taati rambu-rambu lalu lintas, menyalahi syariat enggak? Hah? Kalau lampu merah berhenti kalian. Jangan lampu merah dianggap masih merah jambu. Masih merah jambu. Kita itu begitu Khofiddin. Kalau merah seperti hijau, hijau seperti merah. Begitu. Kalau kita mentaati rambu-rambu lalu lintas seperti ini, itu tak menyalahi syariat, berarti kita wajib mentaati pemerintah. Sampai Syekh Bin Baz mengatakan, itu dosa kalau melanggar rambu-rambu tersebut. Memang terkadang kita kan ijtihad ketika kita berada di simpang. Sepi, mubazir ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Begitu kan. Mubazir enggak ada orang. Begitu. Tapi itu hanya di tempat kita. Kalau di Jogja sana enggak berani mereka. Kadang-kadang kita memang di Jogja sana naik sepeda motor, naik mobil. Kadang-kadang orang ini cemana begitu. Udah jelas sepi, udah melanggar aja lah. Kenapa berani kita melanggar simpang itu? Padahal lampu merah. Kenapa? Walaupun sepi. Karena sepi. Kenapa berani? Ah, itu dia karena ada polisi. Iya. Karena kalau ada polisi, mau sesepi apapun, mau ada gundurwo di tengah-tengah itu, ya, tetap kita nggak berani ya kalau kita sudah lewat. Begitulah ya Khofiddin.
Jadi taatnya tetap selama yang diperintahkan itu tidak menyalahi syar'i. Kalau menyalahi syar'i, siapapun penguasanya, say no. Katakan tidak, siapapun. Ya. Walaupun dia memimpin 10 negara misalnya. Tidak kita katakan tidak. Walaupun dia seorang muslim, kita katakan tidak. Kalau perintahnya melanggar syariat. Itu ikhwatiddin. Misalnya, udah legalkan itu demi atas nama HAM, maka resmikan LGBT. Oh, nggak bisa, karena jelas menyalahi syariat. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin ini yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya yang dia perintahkan itu adalah perintah yang tidak menyalahi syariat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau menyalahi syariat, tidak perlu kita taati. Itulah ikhwatiddin. Kalau dia katakan setiap hari-hari besar kalian libur ya sekolah, gimana? Ya libur aja, orang libur, ya nggak masuk, selesai. Itu tidak menyalahi syariat ya ikhwatiddin. Oh tapi kan Ustaz pakai dalam rangka, urusan dia itu dalam rangka, urusan kita liburnya, ya urusan kita liburnya, dalam rangkanya sama mereka. Itu, jadi kan mudah ya ikhwatiddin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dalam hadis yang lain, 'abdun habasyiyun, hamba dari negeri Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Karena kalau setelah meninggal nanti akan banyak perselisihan, dan memang benar ikhwatiddin. Pintunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika wafat Umar bin Khattab, pintu fitnah itu bukan terbuka, tapi pecah hancur. Maka pintu fitnah bahkan air bah. Sejak itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin sampai pembunuhan, sampai peperangan di antara para sahabat setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Utsman, zaman Ali bin Abi Thalib, itu dari perperangan antara para sahabat, perang Siffin, perang Jamal, peperangan di antara para sahabat, fitnah, ikhwatiddin. Makanya Rasulullah katakan, kalian pegang sunnahku, atau kalian taati. Siapa yang menjadi pemimpin kalian, taati, jangan nggak ditaati. Kalau nggak ditaati, di sana merasa ada pemimpin, saya juga berhak. Akhirnya apa? Akan muncul pertempuran. Zaman Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah radhiyallahu anhu memegang tampuk pimpinan di Syam. Ali bin Abi Thalib di daerah Kufah. Jadi pertempuran ikhwatiddin. Para ulama mengatakan yang keliru adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seharusnya dia tunduk dengan khalifah yang diangkat, yaitu Ali bin Abi Thalib, itu yang sah. Kemudian para ulama mengatakan itu adalah ijtihad daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. In asabahu falahu ajran wa in lam yusib falahu ajrun wahid. Kalau dia benar 2 pahala dia dapat, kalau salah dia 1 pahala. Itu ijtihadnya para sahabat. Tapi kita lihat di ikhwatiddin sudah banyak perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat. Kemudian untuk menghindari perbedaan ini, ada yang hanyut dalam perbedaan tersebut, perselisihan. Ada yang tak hanyut. Gimana cara supaya tak hanyut? Allah sediakan tali. Dalam surah Al-Imran disebutkan, wa'tasimu bihablillah. Pegang talinya Allah. Dan ingat, talinya Allah itu hanya 1, gak banyak. Wa'tasimu bihablillah. Pegang talinya Allah. Wala tafarraqu. Janganlah mereka terpecah belah, menyempal. Jangan menyempal. Wala tafarraqu.
Jadi wala tafarraqu ini bukan berarti jangan kalian berpecah belah, jadi bersatulah. Bersatu aja, yang penting kalian bersatu. Mau akidahnya yang satu mengatakan Allah di mana-mana, yang satu mengatakan Allah itu di atas aras, yang satu mengatakan Allah jauh tak berjarak dan tak bersentuh, yang satu mengatakan aku adalah Allah adalah aku. Udah, yang penting kita berkumpul, bersatu. Itu persatuan ala Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka bersatu, hati mereka terpecah itu. Ya, hati mereka terpecah. Ini harus kita pahami. Islam enggak begitu. Islam itu mengutamakan persatuan hati, persatuan akidah, ketimbang persatuan jasad. Jasad ini bisa berpisah, tapi hati tidak. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang tali Allah, jangan kalian menyempal, jangan kalian lepas. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya al-jama'atu ma wafaqal haq. Jamaah itu adalah yang cocok sesuai dengan yang benar. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu itu sendiri. Itu dia. Walaupun kamu sendiri, jangan peduli dengan orang. Selama itu ada dasarnya, ada dalilnya, sudah pegang dia. Walaupun orang orang menyeringai melihat kita, tak masalah ya Fafiddin. Al-jama'atu ma wafaqal haq. Mawafaqal haq, jamaah itu yang cocok dengan yang benar. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendiri, itu kita pegang. Apa itu ikhwatiddin? Tali Allah itu apa ikhwatiddin? Ini dia. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikhwatiddin, banyak kaum muslimin yang salah mengartikan. Kalau bid'ah hasanah itu tak ada, gimana dengan penyusunan Al-Quran? Pada zaman Rasulullah tak ada sunnah Al-Quran. Gimana dengan azan 2 kali? Berarti Utsman bin Affan bid'atun dolalatun lah ya. Mushaf bid'atun dolalatun lah. Ikhwatiddin lupa dia. Rasulullah katakan, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin. Kalau di sana ada kesepakatan para sahabat atau pendapat para sahabat, itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat nggak akan mungkin mereka berfatwa tanpa ada dasar dalil. Seperti masalah pembukuan mushaf, pembukuan Al-Quran. Itu idenya, idenya sudah ada sejak zaman pada Abu Bakar. Bahkan isyaratnya sudah ada. Ya. Isyaratnya sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW ada penulis wahyunya, katibul wahyu. Di antaranya siapa? Di antaranya siapa? Ya, itu dia. Katibul wahyu, penulis wahyu. Hanya saja penulisan dahulu di daun-daun, di tulang-tulang, di kayu-kayu. Karena khawatir ini para sahabat yang hafal Al-Quran pada terbunuh dalam jihad. Jadi para qori yang hafal Quran itu kan para semangat perang. Mereka kepingin mati syahid, meninggalkan mereka. Ini kalau nggak ada lagi hafal gimana? Maka mulailah disusun. Disusun. Maka dipanggillah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sebagai penanggung jawab pembukuan Al-Quran. Itu sudah zaman Abu Bakar. Terus dan aplikasinya selesainya finishingnya pada zaman Utsman bin Affan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, apa yang difatwakan oleh para sahabat itu merupakan syariat Allah. Makanya kalau ada para sahabat menyebutkan satu pendapat yang terkait dengan masalah gaib, para ulama mengatakan wa hukmul marfu'. Walaupun ucapannya ucapan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu', hukumnya sama seperti ucapan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena sahabat enggak akan berbicara masalah gaib kecuali ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Alaikum bisunnati
wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang sunnahku dan pegang sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Makanya ikhwatiddin ada unsur ketiga dalam memegang Islam. Ala pegang Quran, sunnah, ala nahji salafus saleh. Berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Siapa orang-orang terdahulu yang soleh, yang sudah jamin kesolehannya? Hanya satu, yaitu para sahabat. Kalau sekedar orang-orang dahulu, Abu Jahal juga orang dulu, Abu Lahab juga orang dulu, sezaman pun dengan Rasulullah SAW. Tapi ini salafus saleh, yaitu salaf dahulu yang soleh, yang soleh-soleh. Siapa yang soleh? Yang sudah dijamin masuk surga. Siapa itu? Ya para sahabat. Yang sudah mendapat rekomendasi dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia, pegang dia. Terutama al-mahdiyyin, yaitu imam yang 4. Terutama yaitu khalifah yang 4. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Itu dia. Itu obatnya. Ya. Kalau mau terhindar dari yang namanya perselisihan, perpecahan, maka pegang ini obatnya nih. Jangan kalian lepas nih. Kalau kalian tak makan nih obat, bakal sakit, bakal terpecah. Pegang nih, makan ini obat. Kemudian ada pantangannya. Nanti kalian makan obatnya, kalian langgar juga pantangannya. Darah tinggi nih kawan. Ya, ini obatnya. Supaya apa? Supaya ini obat pengencer darah. Ya, tensi nggak naik nih obatnya. Hari-hari makan durian, sama aja. Pantangannya dilantak juga. Penyakit akan tetap datang ikhwatiddin. Ada obatnya, pantangannya dihindari juga. Apa itu pantangannya? Nah, itu dia, yaitu iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru-baru, perkara-perkara yang baru. Ikhwatiddin, Islam ini sudah agama yang sudah baku. Ya. Sudah baku. Tidak ada penemuan baru dalam Islam. Tidak seperti ilmu ekonomi, tidak seperti ilmu teknologi, tidak seperti ilmu fisika, biologi. Ada penemuan baru. Tidak seperti kedokteran, ada penemuan baru. Sehingga dokter-dokter penemuan baru. Tidak ada. Kalau ada orang yang menemukan satu hukum, satu syariat yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabat, itu bukan penemuan namanya, itu bid'ah. Lah ini mana ada penemuan dalam Islam? Wah, ini Ustaz saya dapat ini dalam ayat ini yang tasirehnya, yang tasireh, yang tersiratnya begini nih. Ini belum pernah ada imam-imam lalu, belum sahabat juga belum pernah. Itu bid'ah, udah selesai, titik. Masa banyak cerita. Masa panjang-panjang cerita kalian. Kalau sudah nggak ada Qurannya, sunnahnya, nggak ada juga para sahabat nggak melakukan, sudah titik, nggak usah lakukan, aman ceritanya. Ini aman. Tahu siapa ya? Yang sudah jelas saja kita banyak nggak amalkan. Kenapa pula yang pandi-pandian yang kita buat? Zikir aja ikhwatiddin, pagi petang aja kita. Kalau mau kita baca semuanya paling enggak 20 menit. Zikir mau tidur, kalau kita baca semua 1 jam persiapannya. Itu pun masih cari juga. Ya goni. Apa ya goni? Nggak ada sunnahnya, udahlah. Tahu goni itu? Mau cepat kaya. Jadi zikirnya ya goni, wahai yang maha kaya. Masalahnya ada nggak Rasulullah lakukan? Nggak ada. Ya sudah. Tapi kan ini nama Allah. Iya betul ya Allah. Kan masalahnya ada nggak Rasulullah menyebutkan zikir seperti itu? Memang ini nama Allah, ada nggak Allah sebutkan? Rasulullah contohkan, sudah selesai masalahnya. Ya, sudah selesai. Ar-Rahman 30 kali. Yang ada itu subhanallah 33 kali. Ya kan? Ustaz, 33 kali. Saya mau buat 300 kali Ustaz. Udah juga lah. Jangan reset jadi orang. Sudah 33. Itu dia. Enggak usah ditambah-tambah. Lau kana khairan lasabaquna ilaih
Seandainya baik itu Rasulullah, para sahabat sudah lebih dahulu. Ya. Sudah lebih dahulu. Tidak ada kebaikan yang tidak pernah dilakukan, tidak ada satu kebaikan pun yang tertinggal. Semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah Islam. Makanya Rasulullah katakan, ini penyebab pecah itu gara-gara ini, gara-gara apa? Perkara dalam Islam yang diada-adakan, yang dipandang baik itu. Seperti kisah Abdullah bin Mas'ud tadi malam itu yang saya bacakan. Ketika ada orang berzikir dikomanduin, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ini kalian ini a'innakum ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftihuna abwaabad dhalalah. Kalian itu sedang berada di atas agama yang lebih hebat dibandingkan agama Muhammad, atau kalian itu sedang membuka pintu kesesatan. Kan hanya dua. Kenapa? Bukan zikirnya tidak ada masalah. Zikir karena Allah menyuruh kita berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Wadkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Silahkan dipamit zikir. Tapi ada yang aneh oleh Ibnu Mas'ud. Ini kok pakai dikomandoin ya? Nah itu dia. Ini kok pakai dikomandoin? Ini ada masalah ini. Makanya Abdul Mas'ud memberikan dua pilihan. Kalian itu lebih hebat dibandingkan agama yang dibawa Rasulullah, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Karena emang nggak ada pilihan ketiga. Ya, kalau pilihan ketiga, oh enggak kok, kami berada sunnah Rasulullah. Mana dia dasarnya? Kalian lihat, para sahabat kan masih banyak hidup. Tanya kepada mereka, pernah nggak mereka melakukan seperti ini? Pernah apa tidak? Maka tidak ada jawaban, nggak akan mungkin. Oh iya betul, kami lebih hebat dibandingkan agama Rasulullah. Murtad dia. Atau iya memang kami sedang buka pintu kesesatan, nggak mungkin. Mereka jawab begitu. Maka mereka menjawab, ma'aradna ilal khair. Kami itu tak menginginkan kecuali yang baik. Jadi niat kami itu baik. Nah, inilah ikhwatiddin. Atas dasar niat yang baik inilah muncul berbagai macam bid'ah. Padahal kalau mereka lakukan saja apa yang dilakukan Rasulullah, yang tak ada diam saja sudah, itu aman dunia ini. Aman. Itu aja udah. Ya, itu sih sudah. Soal subuh berapa rakaat? 2, sudah 2 aja. Jangan pakai 2,5. Nanti pas rukuk salam dia. Mau 2,5. Kan baik, tambah sedikit setengah. Udahlah, enggak usah ditambah-tambah, udah itu aja. Tuh, udah. Selamat ya Hafidh. Kan gampang sebenarnya kan. Kita beragama ini gampang ya Hafidh. Kita beragama gampang. Ada sunnahnya, ada dasarnya, lakukan. Tak ada, ya sudah, selesai. Kita nggak usah bicara masalah bid'ah ini, udahlah. Kenapa? Tersinggung orang-orang bid'ah. Gak boleh bid'ah. Padahal jelas-jelas tak ada sunnahnya. Tak pernah lakukan Rasulullah, tak pernah lakukan sahabat, tak pernah lakukan imam, tak mau juga dikatakan bid'ah. Gak mau. Karena kalau dalam debat orang Minang bilang, kalau ada orang mengambil barang orang lain tanpa izin, itu namanya malian, pancilo. Udah, sudah jelas dia ngambil barang tanpa izin, udah, tetap nggak rela dikatakan pancilo. Oke lah, udahlah, kita nggak, udahlah, kamu ngambil tanpa izin kan? Iya, udahlah. Kalau nggak mau dibilang maling, pancilo aja. Begitu ya, mudah, masya Allah. Kenapa yang mudah ini banyak kita tinggalkan? Sudah niat-niat yang baik-baik itulah, singkirkan aja niat-niat yang baik itu. Kenapa? Berapa banyak orang niat baik, tapi tanggapin buruk. Tapi buruk, bisa tanggapin orang buruk, bisa memang buruk. Berapa banyak misalnya? Misalnya nih, saya dari Medan nih, saya bawa 2 ton beras, saya bagi-bagi di Masjid At-Taubah. Bisa saja orang nanggapin buruk. Alah, pencitraan ya Ustaz itu. Iya, pencitraan itu, ya kan? Anggap buruk ya, bisa saja. Dan bisa saja memang karena saya lagi caleg, lagi mencalonkan diri, bagi-bagi beras. Bisa saja ya, padahal bagi-bagi beras ke masyarakat baik apa enggak? Baik. Ya baik sekalipun. Kalau bisa setiap subuh bagi-bagi beras. Seharusnya begitu. Jadi kan mudah sebenarnya.
Ya, mudah. Ada dasarnya, laksanakan. Nggak ada, ya sudah. Ada nggak kata Rasulullah? Ada. Ada kan dalam para sahabat? Nggak ada. Sudah, tinggalkan aja. Udah selesai masalahnya. Nggak usah pakai niat-niat. Nanti rusak agama kita ini. Kalau semua atas dasar niat yang baik, lama-lama zuhur itu akan 10 rakaat. Niatkan yang baik. Subuh akan jadi 10 rakaat karena niatnya baik. Semuanya jadi niat baik. Atas dasar niat baik ini akan dirubah itu syariat. Tidak boleh dalam Islam. Jadi ikhwatiddin, kalau mau menghindari perpecahan di kalangan kaum muslimin, pegang sunnahku dan sunnah para khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin. Kemudian abdu ali bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham, bukan dengan tangan yang gigit. Pegangnya, tangan ini berapa kali? Tapi kalau gigi geraham, bukan gigi seri, tarik orang copot gigi seri. Nah, begitu, gigi. Supaya pegangannya kuat. Karena memang yang pegangan yang paling kuat itu gigi geraham. Bahkan lebih kuat dibandingkan pegangan tangan kita. Makanya tangan kita kan nggak bisa mencopot gigi geraham, bisa? Kalau nggak pakai tang, nggak bisa kan? Tangan kita bisa dicopot gigi geraham, bisa nggak? Hah? Bisa kan? Coba nggak percaya sini. Begitu. Kalau nggak pakai tang untuk cabut gigi, mana bisa ini tangan kita? Kecuali udah goyang-goyang. Kalau goyang-goyang pakai benang juga bisa benang, ya kan? Karena ada goyang. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah. Ini masya Allah, ini kalau dijabarkan luar biasa nih hadis, luar biasa. Akan menyeruakkan banyak permasalahan yang dialami oleh kaum muslimin. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Ya, ingat, ini dalam masalah agama, bukan masalah yang selain agama. Ya, bukan. Kenapa ya, Fafiddin? Masalah selain agama itu kan berkembang dia. Ilmunya juga akan berkembang. Seperti yang kita katakan tadi, teknologi itu berkembang. Jangan nanti dikatakan jadi ini bid'ah itu bid'ah. Udahlah naik unta aja lah kalian haji sana. Ya ilaha illallah, dia nggak paham nih orang. Perlu kena selentik telinganya ini. Nggak paham, masya Allah. Kita bicara masalah agama, dia masalah yang selain agama. Itu dia. Tapi tidak paham. Allah ini nggak ngerti saya. Kan pernah saya berikan contoh. Saya memang berupaya memberikan contoh yang ekstrim, yang aneh supaya cepat ingat. Apa hukum setelah assalamualaikum push up? Apa ada orang? Tidak ada sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah supaya cepat ingatnya. Assalamualaikum, dah push up 5 kali, sit up 5 kali, kayang 5 menit misalnya. Boleh apa enggak? Enggak masalah, orang sudah selesai sholat. Ya, tak masalah. Kenapa? Sudah selesai sholat. Kecuali sebelum salam dia push up baru. Salah kamu, batal sholat kamu, pulang dari awal. Begitu. Kenapa? Itu masuk dalam kategori syariat. Setelah assalamualaikum warahmatullah, bebas sudah. Silakan Anda mau push up, mau guling-guling 10 kali, mau kayang 6 kali, silakan. Tidak ada masalah. Tetapi kalau dia yakini disunahkan push up 5 kali setelah salam, Anda telah memasukkan push up ke dalam syariat. Begitu. Dianjurkan push up setelah sholat, Anda telah masukkan di dalam lingkaran syariat, maka jadi nggak boleh. Maka push up Anda itu bid'ah. Push up kok bid'ah? Kalau bingung kok push up bid'ah? Kan bukan ibadah. Nah, itu dia, makanya aku nggak paham tuh begitu dia. Akhirnya dia unta itu bid'ah katanya. Karena nggak paham. Tak tahu saya gimana cara memahami orang ini. Jadi khatibuddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ya sudah. Yang kalau kita bicara tentang syariat Allah nih, syariat Allah itu kan dalam lingkaran Islam, Udah. Yang selain itu silahkan bebas. Seperti Habibie. Apakah seorang suami wajib memberi nafkah istrinya? Wajib. Syariat nggak itu? Enggak kan? Enggak. Syariat. Baik. Jumlahnya ditentukan syariat enggak? Enggak. Kalau ada yang mengatakan wajib bagi seorang suami memberikan nafkah istrinya, titik sampai sini selesai syariat. Wajib memberikannya 1 bulan minimal 2 juta, bid'ah itu artinya.
Anda kok batasi jadi 2 juta tuh dari mana kalimat 2 juta? Oh, berarti Ustaz mengatakan memberi nafkah, suami memberi nafkah istri itu bid'ah. La ilaha illallah. Kita bukan itu yang kita bid'ahkan. Anda mengatakan minimal 2 juta. Itu kalimat 2 juta itu dari mana dasarnya? Karena Anda bicara masalah wajib. Itu berarti sudah syariat. Begitu ya Khafidin. Paham kan? Mudah sebenarnya. Ya Allah. Mudah sekali sebenarnya. Tinggal apa yang dikatakan syariat itu aja. Jangan ditambahin, jangan dikurang-kurangi. Kalau dia masalah dunia silakan. Tapi ingat, masalah dunia kalau kita kaitkan ke akhirat itu menjadi membutuhkan dalil. Itu ikhwatiddin. Contoh lain seperti baca Quran. Ya Allah, baca Quran itu bagus di mana-mana, silahkan. Tidak ada masalah. Kita baca Qul huwallahu ahad, silahkan kapan saja selama nggak di WC, nggak ada masalah. Sampai 6:30. Nggak ada masalah. Silahkan kapan saja, nggak ada masalah. Terutama ditekankan pagi dan sore. Selain itu silahkan, karena Rasulullah katakan man qara'a surah Ikhlas 10 marat banallahu lahu baitan fil jannah, yang baca surah Ikhlas 10 kali Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Silakan sambil nyetir, sambil macul, sambil ambil jualan, sambil buat kopi, sambil buat teh, silahkan. Enggak ada masalah. Demikian ikhwatiddin. Udah. Tapi kalau kita katakan dianjurkan, disunahkan baca Qul huwallahu ahad setiap jam 10 pagi. Ada yang aneh nih. Ada yang aneh. Bukan masalah Qul huwallahu ahad ini kok ada jam 10 paginya nih. Nah, itu ikhwatiddin. Jadi bukan kita katakan, baca Qul huwallahu ahad bid'ah. Bukan Qul huwallahu ahadnya. Anda mengkaitkan yang 10-nya. Itu ikhwatiddin. Maka jam 10 itu padahal terserah Anda, terserah kita mau baca Qul huwallahu ahad jam 10 juga nggak masalah sebenarnya. Ya, kalau bertepatan itulah memang kita sempatnya. Tapi kalau sudah mengkaitkan jadi sunnah khusus baca Qul jam 10 itu perlu dalil. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dan silakan untuk semuanya begitu. Ya, semuanya begitu. Salaman, karena memang disunahkan salaman. Ketemu teman, assalamualaikum, salam, salaman. Ketika salaman, ikhwatiddin berjatuhanlah, la yaltaqiyan musliman, tidaklah bertemu 2 orang muslim kemudian summa yatasafahan, kemudian mereka bersalaman kecuali Allah akan jatuhkan atau maka akan berguguranlah dosa-dosanya. Iya betul. Iya, salaman kapan saja silahkan kapan saja. Tapi kalau kita meyakini itu salaman, ya jabat tangan tuh dianjurkan setiap kali habis sholat. Jadi bermasalah ini, kenapa? Memang kalau sebelum sholat kenapa rupanya? Jadi mau salaman nanti aja habis sholat. Kan jadi masalah. Bukan salaman yang bid'ah. Anda mengkaitkan setelah sholat. Begitu ikhwatiddin. Ya. Atau Anda kaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan setiap kalau masuk pasar salaman, disalamin yang tua yang semua pedagang itu. Ngapain nanti? Salaman sunnah Rasulullah. Kita katakan siapa yang menyunahkan begitu? Setiap masuk pasar disunahkan untuk salaman. Padahal kalaupun ketemu mereka salaman juga nya, ya kan? Masalah karena ketemunya. Ini enggak karena pasarnya. Jadi kalau dia pasar salaman, di luar pasar enggak jadinya. Kan bermasalah jadinya. Bukan salamannya bid'ah. Saya kira paham lah ya. Demikian ikhwatiddin. Begitulah mudahnya Islam ini. Karena Islam ini untuk semua kalangan, bukan untuk Pak Ustaz aja. Jadi nggak bisa. Kalau nggak paham juga nggak. Itu memang khusus kami para ustaz yang paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Nggak bisa seperti ini ikhwatiddin. Ini agama untuk semua kalangan. Bukan hanya untuk orang-orang alim saja, bukan untuk para ustaz aja. Mulai dari kalangan bawah sampai atas. Mudah memahami Islam ini. Ya udahlah. Demikian ikhwatiddin, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.